Solusinya ya pertama komunitas sih. Jadi kan Oke. kami bangun komunitas, jadi itu kan banyak supplier. Misalnya ada yang punya buyer nih, ini ada buyer kelapa atau kopra, siapa Mhm. aja yang punya. Nah itu kan bisa saling mengagregasi jadinya. Nah Oke. makanya sekarang menurut saya penting ya kita membangun community dan ikut dalam community. Jadi, saya ini kebetulan nih dari pembahasan mengenai ekspor, buat saya sendiri itu karena saya bikin TikTok Oke. mengenai saran untuk orang pindah ke Bali dan start a business. Dan salah satu start a business yang saya sarankan adalah Ekspor. furniture, Oke. untuk digunakan di start the business in Bali. Oke. Tapi dari situ berkembang karena komentar orang bilang ya mungkin jualan di Bali aja susah. Oke, fair enough. Saya bilang kenapa berpikirnya harus selalu jualan domestik juga? Bisa Oke. aja kita jualan ekspor. Akhirnya masuk ke dalam pembicaraan mengenai exporting Oke. as an avenue untuk berjualan. Jadi saya akhirnya bahkan ikut belajar kursus ekspor. Gimana tuh? Satu dari Skillbridge. Oke, skillbridge.com ya. Skillbridge.com atau .edu, Oke. forgot juga namanya itu. Nah, Skillbridge ekspor ini, kelas mengenai ekspor ini karena mereka sendiri memang orang-orang yang praktisi ekspor. Oke. Mereka bukan trader, mereka memang Emang eksportir langsung. eksportir langsung. Tapi karena mereka begitu banyak ketemu orang murid yang mau mengerjakan ekspor, akhirnya mereka seperti kayak wadah untuk trader karena begitu banyak orang yang tidak punya supplier. Saya ngambil juga kursus dari Dirjen PPJP. PPJP dan Dirjen Perdagangan. Oke. Dirjen PEN. Perdagangan Ekspor nasional. pengembangan ekspor nasional. Nah, itu mereka ada benar-benar satu gedung yang fungsinya hanya untuk melatih orang mengenai ekspor impor. Oke. Di Grogol itu ya. Di Sleepy, ya di Sudirman. Nah, itu kalau yang buat saya bilang sih ya, orang yang mau belajar ekspor wajib at least find out kalau bisa kursus di PPEJP itu. Oke. Karena itu harganya cuma 600.000 untuk kursus 3 hari full dengan dari benar-benar basic sekali. Obviously untuk Dennis udah dipraktekin sendiri ya. Yes. Dennis udah mulai ekspor dari tahun berapa? Udah 5 tahun terakhir lah ya. 2021 itu ya karena waktu itu kan pandemi. Saya belajar dari rumah, kuliah di rumah. Jadi waktu itu ya cari aja apa yang bisa saya lakukan gitu. Nah waktu itu kebetulan saya kuliah hubungan internasional. Ya ada materinya kan ekspor impor. Lalu waktu itu juga sepertinya sedang booming sekali ekspor. Maka waktu itu saya coba langsung. I see. Nah, saya waktu itu mulainya di kopi karena istri saya dulu masih pacar. Itu emang bisnisnya kopi gitu kan. Jadi kita mulai di situ distribusi ke coffee shop. Lalu saya ngelihat ada potensi lain selain kopi. Karena di semua coffee shop itu pasti ada coklat. Oke. Pasti ada coklat. Sedangkan pemain coklat tuh masih sedikit sekali. Dan pemain kopi itu udah terlalu banyak. Udah banyak sekali yang mengerti single origin coffee. Kalau coklat waktu itu pemainnya masih sedikit sekali. Dan kebanyakan kafe-kafe itu masih ngambilnya coklat-coklat yang biasa gitu, yang biasa kita temukan di supermarket. Padahal kopi itu kan udah keren-keren. Kopi Sumatera, kopi Bali, kopi Sulawesi kan. Padahal coklat juga sama kayak gitu. Coklat itu kita Indonesia penghasil ketiga terbesar di dunia. Jadi waktu itu kita mulai sourcing coklat dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Bali, dari Jawa. Kita temukan yang paling bagus di West Java, dari Bali, dari Papua bahkan. Nah, itu kesananya gimana? Dari situ menentukan negara di mana kita mau mengekspornya atau gimana? Oke. Kalau untuk Dennis. Itu awalnya kita jual lokal dulu sih. Untuk coklat, lalu kita pernah satu kali ikut pameran di Bea Cukai. Waktu itu saya masih mahasiswa, jadi sering ikut lomba-lomba. Ikut lomba bisnis plan gitu. Terus kita ikut lomba bisnis plan di Kementerian Keuangan di Bea Cukai. Lalu menang, kita dikasih pameran di sana. Namanya UMKM Week. Nah, di situ kan kita ikut pameran, terus ada yang nanya, ini udah ekspor kemana aja? Waktu itu saya belum kepikiran ekspor. Waktu itu pikiran ya udah jualan biasa gitu kan di Indonesia. Tapi waktu itu ada yang nanya udah ekspor kemana aja. Jadi waktu sejak itu saya research gimana caranya ekspor, gimana data-data kan saya belajar juga di kuliah kan. Research itu benar, nggak sekedar feeling. Tapi research dan ternyata Indonesia tuh emang eksportir besar untuk cocoa. I see.
Ya pertama kita penghasil terbesar, cocoa beans ketiga ya. Dan juga untuk olahan coklat kita punya daya saing. Makanya waktu itu ketika abis ditanya mau ekspor coklat, udah ekspor atau belum, saya langsung cari ke India. Nah, maka saya mulai dari sana. Makanya saya deketin tuh KBRI di sana, ITPC-nya. Lalu juga saya pelajarin kultur India, bahkan skripsi saya tentang India. Tentang perdagangan kokoa ke India. Jadi saya pelajarin semua dan akhirnya ketika difokuskan, ya bisa tembus juga. Jadi gimana ya, kalau mau dibilang Dennis ini research-nya bahkan bukan hanya research biasa ya, karena sudah bikin skripsi, ada lomba di situ. Iya, Jadi mungkin kalau yang dengerin podcast ini atau episode ini pelajarannya tuh bukan pelajaran sebulan 2 bulan, 1 kursus 2 kursus, tapi pelajarannya kursusnya mungkin 6 minggu kita bisa serap, tapi prakteknya untuk latihan prakteknya itu setahun 2 tahun. Cukup lama sih, ya. Setahun 2 tahun tuh baru mau mulai tuh. Baru tahap mulai Saya karena butuh 2 tahun lah sampai tembus. Gitu. Saya rasa itu maksudnya realistik ya, karena kalau kita anggap aja ini sebagai trade school, sekolah keahlian. Sekolah keahlian itu kan kita juga nggak orang serta-merta belajar mengenai kelistrikan atau apa. Kita nggak langsung biarkan orang itu membangun rumah dan mengerjakan kelistrikan rumah itu. Jadi memang harus ada mentor dulu, belajar. Pertama supplier saya. Jadi saya kan trader, sebenarnya nggak punya pabrik. Jadi saya bekerja sama dengan beberapa pabrik. Yang mentornya supplier. Kan supplier udah pernah ekspor. Ya kebetulan dia emang butuh trader-trader untuk karena pabrik kan jalan terus ya, dia produksi jalan terus, dia butuh orang untuk menjual barang. Makanya waktu itu supplier saya menerima gitu. Menerima ya belajarnya dari mereka. Kedua belajarnya dari forwarder. Ya, karena forwarder kan setiap hari udah menggeluti dunia ekspor. Ya jadi saya banyak tanya-tanya ke mereka sebagai praktisi langsung. Kalau dari deal pertama yang pertama kali sekali ngirim ekspor itu kapan tuh? Itu tahun berapa ya? 4 tahun yang lalu ya. 4 tahunan yang lalu, 2022 akhir. 2022 ya. Ke India. Ke India. Berapa besarnya itu volumenya? 1 kontainer waktu itu. 1 kontainer berapa ton sih waktu itu? 17 ton ya waktu itu ya. 17 ton sekali. Ya, 17 ton. Waktu itu langsung 2 saya. Langsung ke India dan Turki. Jadi saya closing pertama, hari pertama tuh ke India, besoknya ke Turki. Jadi 1 kontainer. By the way, itu nggak umum ya. Mau kasih tahu sama orang, jangan orang merasa harus closingnya pertama harus 1 full container, ke satu negara pada hari pertama dan hari keduanya kena. Itu betul-betul exceptional. Sekarang masih jualan nggak ke pembeli itu? Ke pembeli itu udah nggak. Jadi, nah ini lucunya ya. Saya kan kirim ke India. Mungkin 2 minggu setelahnya, itu banyak tiba-tiba orang India nge-email saya. Minta cocoa. Iya. Jadi waktu itu si buyer saya yang pertama itu emang saya sengaja jual harganya murah. Karena waktu itu mikirnya udah pecah telur dulu, yang penting jalan dulu, asal nggak rugi kirim untuk portofolio dan juga untuk pengalaman. Nah, selanjutnya setelah saya ngirim itu ada banyak customer India datang. Dan saya bisa jual di harga yang lebih bagus. Si buyer yang pertama itu udah nggak mau. Jadi ya udah, jadi pindah ke customer yang lain. Ini detail-detail yang sudah kita anggap udah advance, master class daripada eksportir, karena belum tentu semua orang mengalami perubahan-perubahan seperti ini dan ya untuk sampai mendapat kesempatan seperti ini ya artinya sudah harus hidupnya everyday udah jadi eksportir. Tapi yang saya juga dengar tadi dari ceritanya Dennis adalah pertama Dennis sama istri jualan dulu di dalam negeri. Di dalam negeri udah terbiasa jualan, terbiasa dagang, baru kepikiran ekspor. Kadang-kadang saya berpikir banyak sekali orang yang dari komentar saya nggak tahu mesti mulai dari mana. Minimal saya bilang harus ngambil kursus. Saya bukannya orang yang guru, saya sendiri saya bilang saya ini belajar ekspor sama seperti orang lain. Tapi pentingnya punya guru itu udah tidak ternilai itu dari segi pengalaman. Dan kalau tidak bisa sama sekali mau jadi trader sekalipun itu mesti ada keahlian berbisnis ya.
Ya mesti ada background. Kalau ada background bisnis ya itu lebih mempercepat sih. Ya. Heeh. Oke, sekarang kita to be fair deh ya. Ini bisnis eksportir ini Heeh. siapa kandidat yang ini bukan buat bapak atau bukan buat ibu deh gitu. Ini kalau kita kan nggak mau menjebak orang dengan Ya. memberikan harapan palsu bahwa ekspor Ya. itu bagus untuk semua orang di Indonesia. Oke. Kalau Denny sendiri ngelihatnya dari pengalaman orang-orang yang sering gagal, itu yang macam apa yang nggak cocok untuk masuk ke dalam bidang ekspor? Oke, pertama ekspor itu long term business. Jadi kita mulai hari ini dapat duitnya nggak besok. Oke. Mungkin dapat duitnya setahun lagi atau 2 tahun lagi. Jadi kalau misalnya benar-benar butuh uang sekarang, ya bisnis ekspor nggak cocok. Karena itu untuk long term banget. Kecuali kita udah punya produk, kita bisa jual lokal dulu. Karena untuk jual ekspor kan prosesnya panjang sekali. Iya. Pertama cari regulasinya, memenuhi syarat-syaratnya, research negara tujuan, marketingnya. Itu kan butuh waktu yang lama. Iya. Jadi nggak cocok kalau benar-benar orang yang urgent butuh uang. Iya. Nah itu kurang cocok. Jadi lebih baik trading harian atau lokal supaya cash flow-nya masuk. Nah ekspor cocok untuk yang ya punya long term sih. Yang maunya mainnya long term gitu. Kedua, nggak cocok sama orang yang nggak sabaran itu ya. Nggak sabaran pengennya instan. Karena sekarang kan dunia serba instan ya, khususnya anak-anak muda semuanya pengen dapat uang cepat gitu ya. Ekspornya nggak bisa sih, harus bertahan, dan kebanyakan orang gagal itu di fase menunggu. Jadi merintis ekspor itu sebenarnya 1 bulan bisa kan, produk, supplier, marketing, punya website, punya katalog. Yeah. Nah terus cari buyer. Yeah. Nah fase paling susahnya adalah ketika semua udah siap, tinggal fase nunggu closing. Nah itu banyak orang nggak bertahan di situ. Ini mau sampai kapan? Nah, jadi akhirnya menyerah duluan. Nah itu menurut saya kebanyakan orang gagalnya tuh di situ, karena semuanya udah siap, terus nggak dapat buyer. Tapi to be fair ya, karena banyak orang juga nggak sanggup holding on to uncertainty karena mereka cash flow-nya nggak segitu kuatnya. Oke. Nah, walaupun mereka punya potensi sebetulnya untuk ekspor dan menjadi eksporter yang baik. Jadi kalau orang-orang yang nanggung seperti itu, tanpa mereka itu terjerat hutang, tanpa mereka harus meminjam uang dari bank atau tengkulak atau apa gitu, itu kira-kira gimana opsi middle way out-nya yang buat mereka yang supaya mereka bisa sustain? Karena problemnya kalau seninya satu closing cycle bisnisnya itu 18 bulan, 20 bulan, banyak usaha apapun juga mungkin nggak survive karena mereka nggak bisa kalau seninya. Dari sendiri berapa lama di awal sebelum closing itu? Saya butuh 1-2 tahunan sih sampai bisa closing. Tapi waktu itu bisnisnya udah jalan secara lokal. Tapi sebenarnya kalau kita trading company ya, kita nggak punya pabrik sendiri trading, itu kan sebenarnya nggak ada cost yang jalan setiap hari. Jadi harusnya nggak masalah. Nah, kalau mau survive ya harus dibarengi dengan jualan lokal. What is your 2026 outlook? Jadinya di tahun 2026, outlook-nya untuk ekspor gimana nih? Oke, outlook-nya. Menurut saya banyak potensi produk Indonesia tuh meningkat. Oke, seperti apa? Seperti misalnya kelapa, lalu juga sawit sebenarnya meningkat juga. Itu memang ekspor nomor 1 kita. Iya. Itu sebenarnya semua meningkat. Tapi yang harus digarisbawahi oleh eksportir, persaingannya juga meningkat. Ya persaingan antar eksportir di Indonesia juga. Jadi kalau mau teman-teman mau bangun bisnis ekspor, nggak bisa bangun bisnis ekspor yang biasa-biasa aja. Karena udah pasti kalah. Bisnis ekspor biasa-biasa aja tuh seperti apa? Biasa-biasanya itu template pada umumnya. Kalau kita ngelihat ya teman-teman eksportir misalnya briquette atau furniture, itu biasanya template. Briquette exporters, lalu furniture exporters, dan gambar-gambarnya kurang meyakinkan gitu biasanya. Nah kita benar-benar kalau mau jadi pengusaha di 2026 harus punya sesuatu yang pembeda, added value, sehingga ada alasan buyer tuh belinya sama kita. Walaupun kita nih pengusaha baru, perusahaan baru, belum ada di data perdagangan, tapi ada alasan buyer belinya sama kita. Itu yang harus bisa kita jawab sebagai eksportir sih. Oke, itu sebetulnya general advice untuk usaha bisnis yang memang valid lah ya. Kita harus punya unique selling proposition, USP-nya kita mesti kuat. Karena kalau enggak ya apa yang membedakan kita. Tapi itu banyak yang nggak bisa jawab. Betul. Kita mau ekspor briquette gitu. Terus ditanya bedanya apa sama company-company briquette yang lain? Nggak ada sebetulnya. Bedanya beda logo, Pak. Iya, paling beda logo atau paling produk kami lebih ini. Ya produk sebelah juga lebih, misalnya bakarnya bisa lebih lama, semua udah melakukan hal yang sama gitu.
Gitu. Jadi kesulitannya di situ memang outlook 2026 karena yang ekspor makin banyak. Gitu. Oke, tapi kalau sebenarnya kita ngomong briket ya, Ya, briket itu memang bukan suatu hal yang bisa didandanin menjadi satu hal yang lebih mewah gitu. ya. Ini briket nggak yang terusnya berubah menjadi berlian gitu loh. Ya. Kalau gue jualan lu sekarang nih, lu sampai di kantor lu jadi berlian, nggak bisa ngomong kayak begitu kan? Iya, dan kebanyakan produk Indonesia tuh begitu, nggak bisa didandanin lebih mewah. Nggak bisa memang karena kan? produknya nggak ada, karena barang mentah. Iya, Jadi kalau seandainya mau dibilang apa perbedaannya, cuman hanya dengan ya satu service. Kalau trading company harus service mainnya. service dan yang tanda kurungnya itu adalah harga lebih murah. Iya. Apalagi soalnya Itu mereka udah pasti sih harga lebih murah. karena kan sangat price sensitif ya. Iya. Jadinya itu lagi pertanyaannya saya juga kadang-kadang saya ngelihat ini sebetulnya worth it apa enggak exporting? Apa sebetulnya kita perdagangan dalam negeri aja mestinya kita tuh underexplore gitu loh. Oke. Sebenarnya worth it ekspor. Karena ekspor tuh jadi apa ya? Pertama mesin uang, cash flow. Karena kita ngambil uangnya dari USD masuk ke Indonesia, lalu juga dalam jumlah yang besar, jadi secara cash flow itu lebih bagus dari jual lokal. Karena kalau jual lokal itu biasanya pembayarannya tempo, lalu kecil-kecil. Nah, jadi kalau ekspor tuh di long term itu bisnis yang bagus karena untuk cash flow dan perputaran uang bagus. Kedua marketnya kan sangat luas. Jadi kalau misalnya Amerika lagi crash, kita bisa Asia. Timur Tengah lagi crash, Eropa. Jadi marketnya banyak. Kalau kita benar-benar bergantung di Indonesia aja, Indonesia suatu hari kolaps juga bisnis kita. Nah, makanya bisnis yang bertahan ya biasanya bisnis yang ekspor kalau kita belajar sejarah di krisis-krisis ekonomi ya. Karena mereka kan tetap dapat penghasilan dari negara lain gitu. Ada pengalaman yang nggak baik dengan supplier di Indonesia? Pengalaman nggak baik? Iya. Kalau saya pribadi sih nggak ada. Tapi kalau dengar orang-orang banyak. Oh iya? Iya, banyak lah. Pertama pengalaman yang biasanya terjadi ya, di tikung. Kita misalnya trader nih, saya beli ke ibu. Ada bayarnya, ibu bypass langsung ke bayarnya. Nah itu pengalaman biasa. Kedua, dikasih barang yang jelek. Gitu kan, karena trading. Untuk memastikan itu kita nggak dapat barang yang kualitasnya daripada yang dijanjikan, bagaimana caranya? Ya harus datang langsung. Harus datang langsung, harus Selalu kenal. datang? Saya awal-awal selalu datang. Jadi kalau seandainya pabriknya itu di luar Jawa atau apa selalu datang. Okay. Karena itu bagian juga untuk membangun hubungan dengan supplier. Ya sama lah kita mau pacaran, kalau sering pacaran ketemu kan jadi kenal, jadi lebih dekat. Nah waktu itu karena supplier kan tulang punggung nih kita sebagai trading company. Kita barangnya dari mereka. Ya harus menjalin hubungan baik dengan mereka. Nah kebanyakan ekspor itu males datengin supplier. Kayak tadi, aduh 3 jam nih dari rumah udah males, percaya aja. Solusinya ya pertama komunitas sih. Jadi kan kami bangun komunitas, jadi itu kan banyak supplier. Misalnya ada yang punya buyer nih, ini ada buyer kelapa atau kopra, siapa aja yang punya. Nah itu kan bisa saling mengagregasi jadinya. Nah makanya sekarang menurut saya penting ya kita membangun community dan ikut dalam community. Karena dengan community itu pertama ada vibrasi gitu ya, ada vibrasi saling, jadi bisa punya teman diskusi, teman saling tukar pikiran, lalu juga kalau ada barang apa bisa saling support. Kalau ada masalah apa bisa saling support, saling promosi gitu. Oke. Community jawabannya. I like that. Ya. Jadi kalau agregator tuh menurut saya terlalu idealis, terlalu sulit. Terlalu sulit untuk dieksekusi. Nah sekarang kan banyak komunitas-komunitas pebisnis, menurut saya itu udah wadah yang bagus sih untuk saling agregasi sih. Dari community ini ada desas-desus produk apa yang kira-kira akan naik daun di 2026? Akan naik daun. Kebanyakan kelapa ya. Kelapa, lalu juga rempah-rempah tuh oke juga sebenarnya tahun depan ya. Tahun depan. Tapi ya masalahnya untuk produk-produk seperti itu kompetisinya tuh tinggi. Oh iya. Ya kompetisinya tinggi, maka kita sebagai trading harus muter otak gimana caranya supaya buyer tuh maunya beli sama kita gitu. USP tadi. Iya. Jadi gimana pun juga maupun itu business to business, branding, personal brandingnya itu tetap penting ya, dan company brandingnya tetap penting. Branding, ya. Oke. Ini yang soft skills yang sulit diajarkan. Kayak you spend a lot of time untuk membangun di TikTok. TikTok lumayan lama konten. sih, ya. Ngonten 2023 rajin kan? Rajin ngonten. Dulu. Sekarang juga rajin ngonten. Sekarang tapi mulai nggak terstruktur kalau sekarang.
Oke. Heeh. Kenapa itu dulunya gampang terstruktur sekarang enggak? Karena dulu ya mungkin masih merintis, masih semangat juga, terus juga masih explore banyak hal dan masih ada waktunya sih. Bisa spend waktunya ke situ. Personal branding penting, tapi kalau untuk ekspor, LinkedIn mungkin lebih penting ya sekarang ya. LinkedIn, oke. Ya, LinkedIn lebih penting karena buyer-buyer tuh kan kebanyakan mereka lihat LinkedIn juga. Jadi karena LinkedIn saya sekarang udah teroptimize gitu ya, mereka mulai appreciate itu gitu mengenai eksportir. Iya, mengenai Saya ekspor. Iya, ekspor. iya. Pengalaman terburuk ya mungkin 2024 itu ya, ketika coklat lagi krisis. Oh iya, stres ya. Itu stresnya lebih stres daripada kita cari buyer. Karena Oke. kita udah dapat banyak buyer, terus gimana caranya mengalokasikan ini buyer ini nggak marah, nggak kecewa, tetap kita jalin hubungan jangka panjang yang baik. Nah, Oke. itu stresnya di situ. Sekarang punya klien tuh berapa perusahaan? Sedikit sih, nggak nyampe 20 lah. Dari 20 itu yang recurring berapa banyak? Recurring setengahnya hampir recurring karena kan kita supply ke distributor, ke pabrik gitu ya. Jadi mereka butuh continuous supply. Gitu. Dan mereka pada akhir produk akhirnya itu mereka jualannya di kafe apa bukan? Bukan, karena sekarang kita cocoa powder yang pure. Jadi kita supply misalnya ke pabrik biskuit, ke pabrik cake, brownies gitu. Atau ke es krim. Jadi lebih ke banyak hal. Pernah kehilangan uang? Deal yang gagal atau semacam? Kehilangan uang untungnya nggak pernah. Karena kita selalu menjamin metode pembayaran yang aman. Yaitu? Down payment harus ada. Down payment tuh minimal banget 25% lah. Down payment. Karena dengan down payment kita udah nge-lock keseriusan customer. Ada beberapa customer yang nggak mau down payment, nah itu kita lebih baik nggak usah, lebih baik cari supplier yang lain yang mau gitu. Karena kita nggak tahu kan supplier mereka seperti apa. Jadi kami di perusahaan selalu metode pembayaran yang aman. Atau minimal kalau dia nggak bisa down payment, letter of credit. Jadi kalau kehilangan uang di ekspor nggak pernah sih. Oke, untuk mulai bisnis ekspor, pertama bisnis ekspor nggak gampang. Nggak kayak yang digaungkan influencer gitu ya, ekspor pasti bisa. Nggak. Bisnis ekspor tuh susah dan juga butuh proses yang panjang. Tapi bukan berarti nggak bisa. Bisa. Tapi harus benar-benar yang mau untuk willing to invest untuk belajar. Karena dengan belajar, kita punya mentor, kita punya komunitas, itu ibaratnya kita shortcut. Karena menurut saya nih, eksportir gagal itu karena kebanyakan trial and error. Coba gagal. Nah, dengan ikut community atau belajar dari mentor langsung, kita bisa skip trial and error itu. Dengan eksekusi yang benar, akhirnya suksesnya bisa lebih cepat. Jadi pertama itu invest lah untuk belajar tadi di PPJP bisa, di banyak hal gitu ya. Kedua harus punya daya tahan ya, grit kalau bahasa Inggris ya. Daya tahan, karena menurut saya eksportir pemula gagalnya itu karena nggak sabaran. Pengennya instan dan nggak punya daya tahan untuk menanggung kebosanan itu ya, kejenuhan. Jadi menurut saya harus bertahan, dan yang paling penting adalah tadi USP, pembeda, diferensiasi. Entah harganya lebih murah, entah servisnya lebih bagus, pokoknya kita harus bisa menjawab kenapa buyer harus belinya sama kita bukan sama perusahaan lain. Karena kalau kita sendiri sebagai eksportir nggak bisa jawab pertanyaan itu, ya buyer nggak akan ada yang mau beli. Gitu kan. Karena buyer misalnya nyari produk ke Indonesia, mereka nggak mungkin nyari satu company kita doang. Mereka mungkin membandingkan 10 company, digeletakin di meja rapat gini, pilih yang mana. Nah, kita harus mikir dari kacamata buyer, gimana caranya, strateginya supaya buyer milihnya perusahaan kita, bukan perusahaan yang lain. Furniture Indonesia tuh kuat pertama, tapi kita mulai banyak dikalahkan oleh China, oleh Vietnam. China tentunya karena lebih murah, lalu secara model mungkin mereka lebih bagus, dan ketiga logistik fit. Jadi satu kontainer bisa muat lebih banyak karena dia perakitannya tuh lebih bagus. Nah, itu menurut saya keunggulan Cina dan Vietnam. Nah, Indonesia tuh masih tradisional. Saya nggak tahu kalau kursi seperti ini tuh dikirimnya apakah bongkar pasang atau gimana. Nah, itu menurut saya kekurangan Indonesia di situ. Nggak dibalut lah kalau di musim. Iya, maksudnya masih bentuknya udah bentuk bangku, bukannya bentuknya dirakit flat. Bentuknya bangku. Nah, itu bentuk bangku ya, itu merugikan. Itu kalau B2B bisnis itu merugikan. Jadi lebih baik ribet dikit tapi untungnya lebih gede. Satu kontainer bisa muat lebih banyak. Itu yang membedakan ya. Ya, tapi furniture Indonesia ya mungkin bisa diangkatnya lewat storytellingnya, lewat sustainability-nya, lewat mungkin desain dan art-nya di situ. Dennis, terima kasih banyak nih. Gimana kalau orang mau cari Dennis? Bisa di DM di Instagram @nicholasdennis, jangan di TikTok karena TikTok kan terlalu banyak DM yang masuk ya. Jadi kalau mau DM bisa lewat Instagram aja. Oke.
Jadi dan bisa untuk belajar mengenai course-nya, Ya, siap belajar ekspor dalam 30 hari dengan Nicholas ya. Dennis, dan materinya mau ditingkatkan tuh sampai 50 unit. Oh, banyak ya. Banyak materi-materi baru. Dan kalau mau Hmm. join komunitas nih, baik kayak Hmm. saya nih, saya mau masuk ke dalam sebuah komunitas untuk yang tadi saya bilang, saya ingin mengerjakan jewelry dan furniture. Ya. Itu cari komunitas tuh gimana caranya? Komunitas. Kalau furniture kan sebenarnya ada asosiasi furniture. Kita datang aja Oke, misalnya ke asosiasi. IFEX atau ke Ivina, Mhm. pameran-pamerannya itu kan. Itu kan ada komunitasnya pasti buka Iya, booth. Itu iya. tinggal perkenalan diri aja. Saya PT ini, saya mau daftar dong. Baiklah. Oke. Gitu. Itu kan kita bisa ya networking juga ke sesama pelaku-pelaku usaha furniture. Kedengerannya harus keluar rumah ya. Oh, harus keluar rumah. Kecuali rumah kita udah gede. Harus keluar rumah ya Ah, kedengerannya itu. Oke, thank you so much. Kita recording ini di penghujung akhir tahun 2025. Saya sangat bersyukur sekali bisa kedatangan terima kasih juga sama atas Danny. undangannya. Sama-sama. Ya. Ini rekaman pertama kita di studio, in studio. Ya. Jadinya ini banyak hal kita mengharapkan lebih baik juga untuk Multimedia Unpacked. Oke. Saya doakan yang terbaik untuk usaha ekspornya, Terima semoga kasih. lancar Ya. ya, dan a good end of the 2025. Thank you very much. Sama-sama. Oke, thank you all.